Kendala yang kita alami itu kadang dari anak juga dari keluarga. Seperti halnya kalau anak misalnya kadang-kadang dia nggak jujur ya, misalnya terlambat kita atasi. Dia selalu menggunakan alasan ban bocor, tidak kesiangan tapi dikatakan ban bocor, sehingga kalau satu kali 5 kali maafkan, tapi kedua kali harus ada bukti, sehingga dia harus ngirim bukti bannya bocor di mana. Kemudian saya suruh foto atau kalau nggak video perjalanannya menuju sini itu. Orang tua, kadang orang tua di sini selama ini itu banyak beberapa orang tua yang lebih diatur oleh anak. Jadi dia sebetulnya malas ke sekolah, kemudian dia mengatakan anaknya sakit. Nah, kalau 1-2 kali itu masih kita percaya, 3 kali nanti pertama kali sudah berobat belum. Kalau berobat kita harus minta bukti obatnya, bungkus obatnya kan ada, jadi itu kita minta bukti ke situ. Pernah juga kejadian dulu pada waktu itu dia menggunakan surat istirahat di puskesmas Pakualaman. Beberapa kali kok saya selalu melihat ini yang mencurigakan karena lebih dari 3-4 kali menggunakan surat istirahat dari Pakualaman. Kemudian saya cek ke puskesmas yang bersangkutan. Saya tanya kepada pendatarnya, apakah ada anak yang ini mendaftar ini? Ternyata tidak. Kemudian saya ketemu sama dokternya yang bersangkutan. Kemudian saya mengenal dokternya, saya menerima surat seperti ini. Kemudian sempat kami lama juga di sana karena petugasnya itu juga dimarahi sama dokternya. Ternyata petugasnya yang punya surat istirahat itu tetangga dari orang tua yang bersangkutan. Itu. Kemudian kalau hal ini juga sering terjadi, anak mengatakan sakit dan lain sebagainya, nanti ada buktinya yang di WA saya itu ada. Jadi mereka mengatakan sakit, langsung saya tanyakan posisinya ada di mana, kita harus segera komunikasi. Jadi kendala-kendala itu yang sering kita alami seperti itu. Jadi ketidakjujuran dari anak maupun ketidakjujuran dari keluarga atau orang tua, terutama biasanya ibu yang seperti itu. Kalau bapak jarang, tapi kalau ibu sering menutupi hal-hal seperti itu. Yang sering terjadi di sini, walaupun itu masalah ringan, yang pertama adalah keterlambatan. Keterlambatan ini setiap hari pasti ada saja yang terlambat. Sedangkan kita masih memberi toleransi bahwa keterlambatan itu minimal toleransinya 5 menit. Jadi sebelum masuk itu kita berdoa dulu. Nah, setelah berdoa itu ada lagu Indonesia Raya. Nah, saat lagu Indonesia Raya ini mulai, berarti anak sudah dianggap terlambat. Nah, nanti konsekuensinya memang anak yang terlambat untuk Indonesia Raya, kita gunakan waktu untuk mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tergantung keterlambatannya. Kemudian yang masalah yang sepele juga terjadi itu anak sulit sekali diminta untuk memasukkan gaji. Nah ini mungkin masa-masa pernah dialami juga oleh mbak-mbak. Nah itu masalah yang ringan tetapi sulit untuk dilakukan, itu keterlambatan dan memasukkan gaji ini. Sedangkan kalau masalah-masalah besar justru itu cepat terselesaikan. Ya misalnya kalau perkelahian kita memang nggak ada. Karena kita perkelahian di tata tertib sudah ada aturannya bahwa 2 kali perkelahian terpaksa dia harus keluar. Entah itu terjadi di kelas 1 dan kelas 3 atau kelas 2 dan kelas 3 atau kelas 3 saat itu juga kan terekam semua. Sehingga memang ada buku dari kami, dari pihak BK, mereka-mereka yang sudah surat pernyataan ada semua. Kalau melibatkan pihak sekolah itu dulu sekitar tahun 2002, yaitu perkelahian antara sekolah SMK swasta atau STM swasta dengan STM Jetis. Jadi ada lomba poli saat itu, kemudian STM Jetis itu kalah, kemudian supporternya itu setiap mendapatkan smash dari SMK Perindustrian, dia selalu tidak bisa mengembalikan bulannya lagi. Nah, saat itu
Supporternya dilihat dari supporter pihak SMK pada waktu itu pulang dari pertandingan dihajar anaknya. Kemudian kita merasa dari swasta terhina oleh lakuan dari negeri. Kemudian kita bersatu jadi SMK Perindustrian, kemudian SMK Piri, SMK Muhammadiyah, masuk di luar bersatu. Keesokan harinya menyerang SMK Titis 2 yang menghadap ke timur itu. Ya ada yang membawa bom molotov, kemudian batu dan lain sebagainya, menyerang lewat ini lapangan paling utara. Nah, mereka merasa diserang, dia balik menyerang karena di sana kan posisinya siswanya cukup banyak, SMK 1 dan SMK 2. SMK Negeri 1 yang menghadap ke timur, SMK Negeri 2 yang menghadap ke selatan. Nah, dia diserang, kemudian masuk ke bengkel mengambil alat-alat. Nah, dari situ terjadi perkelahian massal sehingga melibatkan dari pihak aparat cukup lama juga, kemudian yang tertangkap dilucuti pakaiannya, kemudian ada ini apel tiap hari Senin dan Kamis selama 2 atau 3 bulan. Itu yang cukup besar. Kemudian kalau yang masa setelah itu tidak ada lagi karena pihak dinas pun juga melarang pertandingan sepak bola maupun voli. Kalau yang dialami intern sekolah itu apabila ini siswa kemudian mengalami kebutuhan khusus, jadi karena ada tekanan keluarga dan lain sebagainya, sehingga kita melibatkan pihak luar, psikiater yang ada di dekat stasiun itu kita ada kerjasama di sana, kemudian kita dengan psikiater. Di situ memang kita tidak punya hak untuk BK kan dibatasi, jadi untuk orang-orang yang mengalami kebutuhan khusus karena stres dan lain sebagainya itu kita bersama dengan psikiater. Tapi kalau untuk perkelahian sejak tahun 2005 sampai sekarang nggak ada siswa yang sampai berkelahi. Gitu. Sanksi itu ada tahapannya. Misalnya tadi yang terlambat sanksi pertama yaitu kita memberikan bimbingan. Setelah mengadakan bimbingan, kita yang kedua kali dia terlambat lagi, kita memberikan satu lembar kertas yang isinya refleksi. Jadi dia menulis refleksinya, dia terlambat karena apa. Kemudian kalau terlambat lagi konsekuensinya apa. Itu tahap pertama hanya guru BK dengan yang bersangkutan. Terlambat lagi diberi bimbingan dan arahan lagi, tapi tanda tanya sudah berkembang ke wali kelas. 3 kali ke kepala sekolah. Nah, kalau terlambat lagi, ya memang orang tua harus datang. Orang tua harus datang, kita melihat kesibukan anak atau jadwal kegiatan anak seperti apa. Itu untuk kelas 1. Kelas 2 sudah lain lagi. Jadi kalau kelas 1 lebih banyak bimbingan seperti itu, kalau kelas 2 sudah ada konsekuensinya. Terlambat 1-3 kali dia harus membersihkan kamar mandi, kalau nggak menyapu kelas dan lain sebagainya. Kelas 3 kemarin itu katanya kelihatan itu sudah ada sanksinya lebih keras lagi. Jadi saat ini sudah ada 5 siswa yang tidur bersama kepala sekolah. Jadi selama 3 hari dia terlambat dan atau 3 hari karena tidak masuk tanpa keterangan, anak disuruh membuat surat pernyataan, selama 1 minggu dia harus tidur bersama kepala sekolah. Jadi di sana ada jadwalnya, bangun jam berapa, kemudian harus dikerjakan apa, berangkat bersama kepala sekolah jalan kaki kurang lebih 1,5 kilo jaraknya, kemudian nanti pulang sekolah juga jalan kaki bersama kepala sekolah, kemudian istirahat, kemudian mengerjakan pekerjaan di sana seperti nyapu, siram-siram, baru mandi, kemudian harus belajar karena nanti kepala sekolah akan memberikan 1 soal. Apa yang dia pelajari, nanti kepala sekolah memberikan 1 soal. Entah apa soalnya, jelas ada kaitannya dengan yang dia pelajari. Kemudian malam diadakan doa malam bersama kepala sekolah. Kemudian dibatasi tidurnya maksimal jam 10. HP jam 6 sudah tidak boleh dimanfaatkan lagi. Kemudian jam 5 pagi sudah doa pagi lagi bersama kepala sekolah dan berangkat seterusnya selama
minggu atau 5 hari. Kalau itu nanti setelah itu selesai, kita kembalikan lagi kepada orang tua. Setelah kembali kepada orang tua, kita pantau lagi. Terlambat lagi enggak? Kalau terlambat lagi, tidak 1 minggu lagi, tetapi menjadi 10 hari atau 2 minggu bersama dengan kepala sekolah sampai menjelang ujian nasional. Itu yang dilakukan oleh kita. Ya, cara mengatasinya yaitu dengan acara kita membuat tata tertib yang lebih ketat lagi, kemudian mensosialisasikan dengan orang tua pada saat PPDB, MOS itu, kemudian ke siswa juga iya, kemudian BK setiap minggu sekali kan masuk kelas. Nah itu selalu kita mengingatkan, tidak membahas tapi mengingatkan beberapa poin tentang perkelahian, kemudian tentang pembawaan obat terlarang, merokok dan lain sebagainya. Kemudian kita sampaikan, kita ingatkan sekilas untuk itu, sehingga siswa betul-betul ingat akan tata tertib yang ada. Itu yang pertama. Kemudian kedua juga kita minta kepada semua guru, karena tidak semua guru itu mempunyai niat yang sama. Entah kita tidak tahu pikiran secara langsung. Yang jelas ada guru-guru tertentu pada waktu siswa mengeluarkan baju tidak ditegur, tapi ada guru yang langsung menegur. Nah ini perbedaan itu yang membuat kadang-kadang setiap bulan sekali kan kita ada rapat koordinasi dari kepala sekolah, kita selalu mengingatkan bahwa kita harus satu gerak, satu langkah, satu kata. Kesimpulan dari hasil wawancara kami adalah, dalam menghadapi berbagai macam kasus peserta didik, seorang guru BK juga membutuhkan orang lain atau melakukan alih tangan untuk membantu menyelesaikan kasus tersebut. Seperti halnya di SMK Marsudi Luhur, Yogyakarta, yang melibatkan aparat kepolisian dalam menyelesaikan permasalahan peserta didik dan psikiater untuk membantu menyelesaikan permasalahan siswa yang berkebutuhan khusus. Sanksi yang diberikan oleh pihak sekolah pun bertahap, mulai dari memberikan bimbingan, membuat refleksi, memanggil orang tua siswa, dan sanksi khusus untuk siswa kelas 12 yang melakukan pelanggaran yang cukup berat dengan tinggal bersama kepala sekolah. Lalu, upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk mencegah terjadinya pelanggaran oleh siswa, yaitu membuat tata tertib yang lebih ketat lagi, sering mengkomunikasikan dengan orang tua siswa, memberikan pengarahan atau bimbingan, dan meminta semua guru untuk bersikap tegas jika ada siswa yang melakukan pelanggaran.